Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan ya? Jumpa lagi dengan saya Abimanyu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, kerja semangat untuk keluarga, untuk anak kita, dan untuk semuanya ya. Oke, untuk Mas yang ada di Malang ya, Mas yang di Malang, terima kasih. Blowernya sudah datang, sempat saya video call juga untuk panduan ya. Mas, ini gimana cara mengoperasikan gitu. Ini nek jenengan beli blower di luaran ndak ada yang bisa mandu atau mau tanya ke siapa, tapi kalau di AB misalkan masih bingung, saya pandu. Karena memang ada sedikit perbedaan di produk AB dengan blower-blower yang ada di luaran. Nah, sekaligus tadi Mas juga tanya ke saya, yang Mas di Malang tadi, Kang, sebenarnya saya kepingin MBR-nya yang versi 3 ya, mau dipakai untuk kerjakan laptop ya. Bukan PlayStation tapi laptop. Bukan ke PlayStation tapi ke laptop. Nah, sedikit tak jelasin bahwa di MBR versi 3 itu pernah saya bilang bahwa ini MBR ini agak ekstrim ya. Agak ekstrim, jadi harus tahu SOP-nya supaya nggak salah dalam mengoperasikan. Supaya nggak salah dalam mengoperasikan, harus paham benar apa yang harus dilakukan. Dan versi 3 ini saya cuma tinggal sisa berapa yang kemarin, 4 biji aja ya. Assalamualaikum Bang Izael, lihat sudah monitoring juga. Terima kasih atas penjelasan pencerahan ke saya tadi pagi mengenai apa yang bisa dilakukan MBR ini buat Bang Izael Al-Bantani yang di Jawa Barat ya. Apa yang bisa dilakukan ini. Nah, beliau mengorder saya itu sebuah MBR versi ini. Ini versi 3 udah tak jelasin bahwa versi 3 itu ekstrim ya. Ekstrim di tegangan 5 volt ke atasnya begitu ekstrim banget. Tapi di 3 volt ke atas tidak terlalu ekstrim ampernya, tapi cukup kalau untuk dipakai gitu ya. Nah, cuman yang harus bener-bener harus diperhatikan tuh SOP-nya itu, jangan sampai bahwa jenengan salah mengoperasikan, menginput kalibrasi ampernya terlalu tinggi. Harga ini di kisaran antara 650-700 itu saya kira udah cukup terbeli lah kalau untuk mengerjakan jenengan sebuah motherboardnya laptop. Apalagi tadi pagi saya dikasih pencerahan Bang Izael itu mengerjakan sebuah motherboardnya alat canggih ya, produk luar negeri, produk Jerman, dan itu harganya satu buah sepeda motor loh. Bayangin, satu buah sepeda motor itu kalau pakai MBR lain nggak mampu. Jenengan bisa tanya sendiri. Bang Izael juga ada di grup, juga tak lihat lagi monitoring juga. Saya review ini lagi monitoring. Saya nggak bohong. Untuk apa saya bohong? Bukan juga saya membanggakan alat saya, bukan. Tapi ini dari sisi harga dan kegunaannya atau hasilnya jauh banget melebihi ekspektasi atau hasilnya itu. Hasilnya jenengan pakai nyervis itu, kalau jenengan paham penggunaannya jauh banget. Untungnya berkali-kali lipat. Dan apalagi dengan panduan kalau ada trouble, panduan cara penggunaan toh. Makanya jenengan bisa kan beli sebuah alat di toko, pasti yo bingung cara mengoperasikan. Tapi kalau di AB saya pandu ya. 2 buah engine ini, nek jenengan atau teman-teman punya SMPS yang mengcover 30 ampere ya, ini lebih kuat lagi. Kemarin saya jual ke Bang Izael itu kalau nggak salah cuman SMPS 10 ampere ya toh, cuman 10 ampere. Jadi opsional sudah banyak tak berikan. Kalau misalkan Bang, aku sudah punya SMPS-nya di rumah, oke Mas, SMPS-nya berapa ampere? 10 ampere bisa, tapi agak ngoyo atau agak kerja keras SMPS-nya, karena bisa ngeluarin lebih dari 40 ampere. Bahkan kemarin punya Bang Izael itu sampai 70 ampere lebih. Dengan 70 ampere jenengan mengerjakan sebuah motherboard atau alat yang saya bilang tadi, produk dari Jerman, tidak mampu. Tapi dengan ini alhamdulillah report Bang Izael bisa dipakai. Saya tunjukkan, saya tadi memang komunikasi pagi dengan Bang Izael tentang apa yang bisa diperbuat dengan MBR versi 3 ini. Mengerjakan apa Bang gitu. Kok sampai berani Israel berspekulasi membeli alat yang harganya 600 sampai 700 ribu.
apa nggak rugi kan gitu. Saya bilang, apa nggak rugi ya bang gitu. Ternyata yo alhamdulillah kerjaan lancar, omsetnya juga naik ya. Kemudian nggak bisa dikerjakan dengan alat-alat lain atau MBR lain ya. Ini saya buka chattingan saya dengan Bang Izael, saya buka biar jenengan tahu, dan saya nggak bohong, saya nggak merekayasa, atau saya nggak istilahnya lek wong Jawa ngapik-ngapik produknya dewe gitu loh. Bukan, tapi memang kenyataannya bisa. Kenyataannya itu bisa. Saya kasih tunjuk percakapan saya dengan Bang Izael tentang MBR versi 3 dipakai untuk apa. Saya tunjukkan jenengan. Nek jenengan nggak percaya bisa langsung tanya beliau. Beliau juga ada di grup. Beliau juga lagi monitoring apa yang saya sampaikan ini. Nek saya bohong malu saya. Nek saya bohong saya malu. Ya. Ini adalah bentuk percakapan yang tadi barusan barusan saya ngobrol ya dengan Bang Izael ini. Ini adalah Facebook beliau. Sebentar saya bukakan di FB aja biar agak bisa ini ya. Nah, ini FB beliau nih. Ini Izael Al-Bantani. Beliau salah satu teknisi di sebuah perusahaan gede. Sebentar saya besarin ya. Ini alat yang digunakan apa? Sini aja sudah. Nah, ini saya tanya beliau pakai versi 3 ya. Pakai versi 3. Nih, saya barusan tanya jam 26 menit yang lalu. Saya tanya beliau, "Bang, bisa minta foto alat yang dipakai buat cari shot versi 3." Jadi Bang Izael itu punya sebuah alat pabrikan made in Jerman ya, made in Jerman, di mana selama ini pakai alat-alat yang lain nggak bisa untuk menemukan shot. Ya. Kebetulan beliau di kantor, jadi tadi saya malah minta tolong, "Bang, mungkin istrinya bisa bantu kah kirim fotonya?" Sampai saya minta tolong seperti itu. Nah, yang dikirim adalah seperti ini loh, Mas. Ini seperti sebuah motherboard, dan ini PC industrial ini. Saya nggak tahu nih tadi apa ini, Bang. Saya tanya, "Ini apa, Bang Izael, ini apa?" Seperti otak lah, sebuah komen perintah. Nah, ini mencari yang short bisanya pakai versi 3. Ya, dengan tegangan input 12 volt ini bisa menemukan komponen yang short, padahal ini harganya jenengan tahu. Ini juga, ini adalah MGC Pro made in Jerman. Ini yang dipakai Bang Izael untuk mencari short versi 3. Dan harganya jenengan tahu, ini tak tanya, "Bang, itu harganya berapa ya?" Ya, kalau nggak percaya ketik di Google, diketik aja PC Industrial Nano 842 ini atau MGC Pro. Ini beliau tadi ngasih ke saya. Coba cari di situ, Kang. Nah, cari di situ apa sih itu yang dimaksud. Nah, saya tanya berapa harganya. Harga 1 unit motor, bayangin, harga 1 unit motor belasan juta. Belasan juta nih. Harga sekitar 14 juta nomor 2. Nah, kemudian saya cari di Google, ini saya buka linknya ya. Saya cari di Google, ternyata kayak gini nih. MGC Pro ini, MGC Pro, dan ini harganya memang ya bener apa yang dibilang, jutaan. Nah, 16 juta 30. Ini kayak semacam alat parkir berarti ya, Bang. Ini semacam kayak alat parkir. Begitu saya lihat inboxnya Bang Izael lagi, kayaknya iya, ini semacam kayak alat parkir, karena saya ngelihat tadi di foto yang dikirim Bang Izael lagi itu memang bener. Nah, seperti ini. Seperti ini, MGC Pro. Di sini ada tulisannya Mainboard Get Jerman. Harga satunya 37 juta. Saya tanya, "Ini apa sih, Bang?" Ini apa? Ternyata ya memang seperti yang kita lihat tadi toh, seperti alat semacam elektronik parkir loh. Nah, ini hampir seperti ini toh. Saya baru paham, baru saya lihat ini Bang Izael, baru saya tahu gambarnya kok persis seperti ini. Ternyata portal parkir, ga? 39 juta, bayangin. Dengan 39 juta kalau ada yang short cuman digarap dengan MBR AB yang harga 600-700 ribu loh. Mosok rugi beli? Hasilnya luar biasa. Nah,
Seperti ini. Harga satunya 37 juta. Pakai alat lain tidak mampu. Bisa jenengan baca sendiri, MGC Pro mainboard mesin itu. Barrier Gate Access Pro. Saya nggak paham ini bahasa intelektualnya Bang Izael ini. Nah ini via Windows dioperasikan dengan sistem perparkiran, ya toh? Nah lewat parkir toh. Nggak rugi sebetulnya jenengan beli. Ya bukan apa sih, hasilnya lebih-lebih. Dengan input tegangan 24, 12, 3,3 bisa untuk memperbaiki itu alat yang harganya puluhan juta. Harganya, yang penting tahu SOP penggunaannya. Jenengan semua tahu SOP penggunaan, apa yang tak bilang ya pasti awet, aman. Ya kembali lagi, elektronik nggak bisa diprediksi sih. Tapi begitu ada kerusakan, saya pandu, saya bantu. Nah, sampai saya tanya, Bang Izael jawab, itu belasan juta. Terus lewat jalur input tegangan, saya tanya di sini nih, ini saya yang tanya, lewat jalur input tegangan, harganya belasan juta, bisa down Bang pakai versi 3. Ini pertanyaan saya ya. Ini pertanyaan saya. Dijawab sama Bang Izael, iya itu belasan juta. Kemudian yuk lewat jalur input tegangan. Kemudian ya down, kalau nggak down nggak testi dong. Nah, saya bukan istilahnya mempromosikan terlalu berlebihan, enggak, tapi ini adalah report yang jenengan bisa tanya sama beliau langsung. Ya, jenengan bisa tanya sama beliau langsung, Bang Izael ini. Apa yang beliau garap, apa yang beliau kerjakan, pekerjaannya apa, jenengan bisa simak di profilnya. Ya. Nah, jenengan bisa simak profilnya toh, beliau pekerjaannya apa. Nah, ini bisa sharing-sharing sama beliau dulu lah. Kalau mungkin dengan saya nggak percaya, alah Mas Abi itu ngomong apa itu, paling gitu. Jenengan nggak percaya dengan saya nggak apa-apa, biarlah langsung sama yang memakai, dipergunakan untuk apa ini. Ini bukan main-main loh, produksi Jerman loh. Dan bisa down dengan alat yang harganya segitu, 600 sampai 700 loh. Memang beliau jarang posting, kalau enggak saya tag. Ini saya tag tanggal 28 Mei ini. Beliau beli yang seperti ini memang. Beli yang versi 3. Kemudian ini apa namanya? SMPS-nya, testimoninya pakai SMP saya 30 ampere, tapi karena memang harga yang include 10 ampere ya, jadi yang saya kirim bukan SMPS 10 ampere, 30 ampere, tapi yang 10 ampere. Itu pun sebetulnya sudah bisa dipakai. Dia kembali ke orangnya sendiri, istilahnya tahu SOP penggunaannya. Ya. Saya baru tahu dipakai untuk apa Bang alatnya. Oh ternyata dipakai untuk ini. Harganya yang jenengan tahu sendiri, 14 juta, 12 juta. Modul-modul seperti ini dikerjakan pakai MBR versi 3. Di input tegangan 12, 24, 3,3 volt. MGC Pro mainboard mesin. Tinggal jenengan ketik aja di situ. Berarti kalau dipakai di sini bisa, dipakai di laptop bisa dong. Untuk memperbaiki motherboard laptop bisa dong. Di sini juga ada tegangan 24 volt, 12 volt, 3,3 volt kok. Nah, saya langsung barusan saya ngobrol sama beliau, jenengan tahu 26 menit yang lalu. Saya minta pencerahan. Saya minta beliau tolong Bang dijelasin alat yang tak kirim tuh untuk apa toh? Untuk ngerjain apa toh? Ya ternyata ini mesin parkir ini otomatis ini. 1 unit 37 juta. 1 unit 37 juta. Ya. Saya pikir tidak rugi kalau memang jenengan menginvestasikan dana untuk membeli alat yang bisa dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Yo lek wong Jawa ngarani jerbasuki mawa beo Mas. Maksudnya ya
yo ragat gitu loh. Kepingin kerjaannya lancar, yo ragat. Ketik aja di sini MGC Pro, nanti jenengan tahu ini MGC Pro atau tadi PC industrial ya, PC industrial Nano 842 ini. Saya tadi ketik di sini, ketik aja Mas di googling, bilang beliau seperti itu. Oke, saya ketik, ketemu ya seperti ini nih. Seperti ini. Kan mirip sebuah motherboard desktop komputer. Ini. Mirip-mirip sekali toh. Dan ini made in Jerman. Itu bisa istilahnya Don mencari konsleting pakai versi 3. Pakai ini bisa. Loh wong ragate lo cuma 600 sampai istilahnya 600, 700 atau 750 ribu. Sekali garap seperti itu, berapa bayaran yang didapat? Enggak toh? Terus kemudian membuat sebuah alat itu kan ya seperti yang tak jelasin kemarin, nggak sadek sak nyek lek wong Jawa ngarani hari ini pesen besok jadi gitu. Perlu uji kelayakan. Ya. Terus kalau ada trouble itu enak nggak komponennya? Tanya Bang Izael. Ada trouble saya pandu, Bang, pakai ini loh. Maksudnya trouble di maintenance alat saya, bukan saya ngajari atau saya ngasih tahu alatnya Bang Izael, pekerjaannya bukan saya yo nol pudol, saya nggak ngerti apa-apa Mas. Teman-teman saya juga nggak ngerti saya. Tapi kalau alat yang saya istilahnya buat, anak-anak buat, komponennya ini loh, ini loh. Bang kalau misalkan ada permasalahan paling di MOSFET-nya namanya pakai ini bisa. Misalkan tidak ada ini, mungkin cari persamaannya dengan spesifikasi yang mirip-mirip atau mendekati, bahkan kalau lebih baik yo di atasnya. Contoh misalkan saya pakai FET yang 164 ampere atau 170 ampere 3810 atau FDP 047 misalkan. Kalau ternyata suatu saat di alat saya ada trouble dan yang mati itu FET-nya, kemudian tanya itu ini bisa dipakai Mas, coba lihat speknya. Oh speknya lebih bagus kok, ya pasti bisa, pakai aja, yang penting sama tipenya, tipe N channel misalkan, bisa digunakan. Ada komunikasi toh antara maker dan user, itu yang utama, bukan istilahnya saya menjual terus alah musuh bodoh terserah kalau rusak itu urusanmu. Tidak, saya nggak seperti itu. Lek saya kepengen istilahnya jual mahal yuk bisa. Atau dulu ada yang ingin merger ke saya, artinya usaha saya ini diambil alih, semua dimodalin, tetapi saya nggak bisa ngejual ke rekan-rekan, harus satu orang itu. Loh saya yuk mikir, terus selama yang sudah terjual ini kasihan, piye lek saya memberikan layanan, saya nggak bisa, harus lewat satu orang baru ke saya, prosedurnya semakin lama, jenengan nggak bisa bypass kirim ke saya langsung, misalkan ada trouble alat, harus melewati pemilik perusahaan atau pemilik merger baru ke saya, semakin lama nggak prosesnya. Kalau seperti ini kan teman-teman, Bang aku ada problem gini-gini, ya Mas kiriman Mas, nanti sambil lalu saya produksi tak perbaiki. Kayak kemarin Mas siapa kemarin, pemilik Facebook Aris Panjang lah kalau nggak salah, itu di Jakarta, atau mana alamannya kemarin, Mas siapa namanya kemarin itu lupa saya, Aris Panjang, blowernya bermasalah, dikirim hari Sabtu datang, hari Minggu tak perbaiki, kemarin sore udah terkirim. Lah kalau saya di merger sama beliau orang itu, saya nggak bisa berbuat leluasa Mas. Yang dirugikan siapa? Jenengan semua. Saya mendedikasikan untuk melayani teman-teman itu ya biar jenengan enak komunikasi langsung. Misalkan saya kasih ke salah satu anak PKL, Dok atau Mas, engkau lah enek pertanyaan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore jawab pono yo. Akses teman-teman cuma di jam itu. Begitu malam hari ada alat yang rusak atau bermasalah, jenengan nggak bisa menghubungi lagi karena aksesnya lewat admin. Podo atau sama aja kalau jenengan misalkan sakit, ya toh, pengen ketemu dokternya, tapi yang nerima resepsionis depan perawat dulu.
Dari perawat dikasih gini-gini terus suruh pulang. Puas enggak? Hati ini, aku kepengen ketemu langsung yang bersangkutan sama dokter loh, biar aku tahu penyakitnya ini apa. Nah, biar aku tahu penyakitnya ini apa. Gitu. Tapi kok yang jawab cuman perawatnya toh. Nah, ya sama. Lek jenengan misalkan tanya nggak langsung ke saya, semakin lama prosedurnya lama, jenengan pasti juga gerah atau jengkel atau Jadi antara saya sama teman-teman itu ada komunikasi saling membutuhkan. Saya juga bisa ngopeni anak-anak PKS, saya bisa operasional, saya bisa menjual barang karya mereka gitu. Karya-karya mereka. Istilahnya kayak saya hanya membuat satu kali, uji kelayakan, testimoni dan lain sebagainya satu kali. Setelah memang sudah layak, mereka yang mengambil alih untuk melanjutkan pekerjaan. Nggak mungkin saya sendiri, nggak mungkin. Apalagi ngelayani di grup itu ada 2000 lebih ya. Entah itu masih pakai produk saya atau tidak. Yang jelas pernah bertransaksi dengan saya baik langsung atau lewat Shopee. Yang jelas pemakai produk saya. Ya, saya terima kasih buahnya. Sebenarnya mau menghargai, saya menghargai karya produk lokal. Saya terima kasih buahnya. Jadi saya bisa ngopeni anak-anak. Bayangkan sebentar lagi 11 orang loh, 2 instansi sekolah masuk ke tempat saya, pada berebut. Sampai saya tolak. Sampai saya bilang, Mas, giliran nanti di tahun depan aja ya. Di bulan, ada gelombang lagi bulan berapa, Mas? Bulan 1, Pak. Ya udah. Bulan 1 aja jenengan masuk ke sini. Tak bilang gitu sampean. Sebentar ada yang nelpon saya, ini nyapa ini. Sebentar. Lagi siaran langsung saya. Lagi siaran langsung di FB. Ya. Ya. Jadi istilahnya yuk tak dedikasikan buat temen-temen saya membuat alat itu. Lek aku di merger beliau, mungkin aku serodok sugih, Mas. Bener. Di merger semua operasional kebutuhan saya, gaji saya dan semuanya di cover. Tapi penjualan lewat beliau semua. Ya saya kasihan teman-teman. Nek tak jadikan seperti itu jenengan nggak bebas. Terus yang sudah beli duluan itu juga harus lewat beliau semua gitu. Nah sampai seperti ini loh saya memikirkan. Bukan apa yo, ya istilahnya sebagai gambaran teman-teman. Oh di AB itu memang covernya seperti ini. Dan saya juga nggak mungkin akan terus menerus membuat sebuah alat terus mensupport jenengan itu ya nggak mungkin. Ada masanya saya digantikan sama generasi muda, anak-anak kita toh. Ada masanya saya juga harus pensiun. Nggak tahu nanti kalau saya udah nggak berkiprah di bidang alat ini siapa yang meneruskan, atau saya merintis usaha dagang baru yang sekarang lagi dirintis sama istri saya, mungkin saya join di situ. Kita wira swasta, Mas, bukan pegawai. Jadi harus dipikirkan gimana setelahnya. Kalau pegawai, yo yang penting kita kerja maksimal karena kita kerja di situ tuh keluarga kita atau gaji kita kan disupport sama perusahaan. Lek wira swasta, yo ada kalanya apa istilahnya kayak saya, ada kalanya penghasilan banyak, ada kalanya sedang, ada kalanya enggak. Yus jenengan paham sendirilah orang wira swasta dengan orang pegawai itu seperti apa. Ya toh. Ya. Jadi istilahnya saya memberi gambaran ke jenengan dengan harga yang relatif istilahnya masih kejangkau. Jenengan garap MMC mungkin 2, 3, 4, 5 kali ya. Atau yang lain lah. Udah bisa beli ini alat. Terus kalau misalkan sudah balik modal, ke belakangnya itu loh untungnya sampean. Terus biarpun jenengan atau teman-teman jauh, setiap kali telepon kalau saya pas on yo langsung tak jawab. Kalau saya pas nyetir paling sebentar yo Mas tak parkir dulu nanti baru tak bantu. Biarpun jenengan jauh, ada di Papua, ada di Medan, ada di mana lo, saya lo seolah-olah ada di samping sampean, ada di samping rekan-rekan semua. Itu sudah nilai plus yang nggak mungkin jenengan dapatkan. Insya Allah nggak ada jenengan dapatkan kalau beli di toko. Ayo, yakin. Toko itu hanya menjual. Setelah itu urusan rusak urusanmu, bukan urusan saya lagi. Karena toko tidak membuat. Toko mengimpor sebuah barang.
Dan itu juga modal, nggak mungkin mau ditukar baru, dikirim ke sana, ke pabriknya sana, nggak mungkin. Saya yakin itu. Sebuah elektronik itu misalkan dikirim di perjalanan ada trouble, itu wajar karena ekspedisi. Kita nggak tahu. Kita sudah berbuat semaksimal mungkin di bubble wrap, di casing dan ditutup sekuatnya. Tapi namanya tangan A, B, C, D itu kita nggak akan tahu. Yang terpenting misalkan ada trouble, pembuatnya masih bisa diajak komunikasi. Atau tokonya masih bisa melayani istilahnya untuk diganti baru kah atau gimana, ada solusi. Tapi kalau alat sudah dipakai puluhan tahun atau alat sudah dipakai puluhan bulan atau beberapa bulan terus minta tuker tambah, ya lucu toh mas. Terus gimana lek model seperti itu? Jenengan sendiri kalau misalkan alat sudah dipakai setahun 2 tahun minta di tokonya untuk ganti baru, boleh nggak? Pasti nggak boleh. Di saya yo sama, tak bantu perbaikan. Tapi kalau misalkan mau nambah alat silakan gitu loh. Karena jenengan kasih ke saya kan otomatis ya kayak bekas, kasihan yang beli lagi. Dan saya kan juga harus mikir lah, ini nanti alatnya gimana ya. Alat itu nggak ada yang nggak berguna, suatu saat pasti ada gunanya. Ada yang tanya, iya sebentar saya live dulu. Sebentar. Lagi siaran langsung di grup saya. Jadi itu penjelasan saya tentang versi 3. Jenengan nggak usah tanya ke saya, nggak popo. Jenengan tanya beliau tadi. Makanya di penjelasan saya ini, di penjelasan saya atau di live saya ini tak CC Bang Izael. Bang Izael yang menggunakan versi 3. Juga udah banyak beberapa rekan yang pakai versi 3 ini. Dan saya rasa mereka kalau tahu SOP-nya pasti juga juga insya Allah cepat balik modal. Yuk kembali ragat mas. Uang memulai sesuatu itu pasti ragat atau biaya, itu wajar karena memang yo piye neh, ini gaman. Senjatamu nyari uang buat apa? Buat anak istrimu. Yang penting jenengan mau beli sudah konfirmasi ke istri. Dek, aku mau beli ini alat untuk kerja nggak Dewi. Saya yakin istri pun pasti mendukung kok. Wong nyambut gawe nggih ngopeni anak bojo kok. Saya kan pasti juga seperti itu. Kecuali kalau untuk yang lain ya nggak tahu saya gitu. Hasilnya hasilnya pasti lebih dengan alat ini. Insya Allah lah saya bantu. Saya cuma punya yang ready 1, yang 3 masih saya produksi. Oke, itu aja penjelasan saya tentang versi 3 yang dipakai Bang Izael untuk apa, pekerjaannya untuk nggarap apa. Jenengan bisa menyimpulkan sendiri, teman-teman menyimpulkan sendiri. Nek kurang jelas penjelasan saya, tanya beliau. Ya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang alat versi 3 ini. Saya bilang tadi yang lain masih diproduksi. Ini juga lagi buat versi 3 sama seperti punya Bang Izael tadi. Saya punya stok cuman 4 box ya. Di sini ada 2 modul. Di sini ada 2 modul yang lagi siap di assembling, masih ada yang belum terpasang toroidnya ya. Jadi saya cuma produksi 4, sisa 4 lah istilahnya, saya belum nyetak PCB lagi. Dan ini IC yang digunakan ya, IC yang digunakan. Ini anak-anak hari ini 4 orang aja yang datang karena memang anak PKL magang, nanti masih di bulan 7. Semua dibuat dari nol, makanya nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau rusak. Mas Musle, alhamdulillah saya order sekitar seminggu udah balik untung mas, alhamdulillah gitu. Terima kasih mas reportnya. Kalau ada problem pasti saya bantu perbaikan mas. Yang tipe punya emas itu saya belum punya lagi, stok habis. Yang punya emas Mas Musleh ya, saya kehabisan. Itu kan memang dipakai untuk di handphone karena kemarin mas mintanya kan seputaran 4 atau 5 volt. Yang ada stok untuk dibuat itu MBR versi 2022 sama kayak punya Mas Musli yang nanti casingnya akrilik ya.
ini. Kemudian saya bilang tadi saya masih punya sisa berapa box ya, 3 box kalau nggak salah ya. Ini yang nantinya bisa dipakai di MBR versi 3 seperti punya Bang Israel tadi. Ada 3 box, berarti ada berapa ya? 5 box lah, 5 box. Nanti kekurangan 1 PCB-nya bisa saya buat. Dan semua tak buat dari nol, sama sekali bukan kita beli produk pabrikan lalu di assembling, tidak, tapi memang kita buatnya semua dari nol. Desainnya pun juga ada. Jadi nek ada kerusakan pasti tak bantu, Mas. Tinggal tanya, Bang, ini kemana jalurnya, ini kemana jalurnya. Kalau saya di dekat komputer ya enak, saya langsung bisa pantau, bisa ini bantu. Tapi kalau saya jauh, ya sabar dulu, paling tak telusuri. Kalau misalkan saya pas nyetir dan lain sebagainya. Semua terdesain di sini. Kenapa agak lama ini? Terdesain di sini, ada error. Ya. Intinya seperti itu, teman-teman, penjelasan saya tentang versi 3. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan saya, mendengarkan omelan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.